Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di channel Esa Santuy. Teman-temanku, pengalaman pertama waktu menerima gaji dari YouTube saat itu, kali ini akan saya ceritakan ya. Sesuai judul tadi, bahwa pertama-tama saya membuat channel YouTube atas dasar rasa kepingin, sahabatku, rasa penasaran, dan saya bertanya-tanya apakah YouTuber kampung seperti saya ini nanti bisa sukses atau tidak, karena melihat persaingan konten yang begitu luar biasa dari YouTuber-YouTuber besar, dan juga konten-konten mereka hebat. Kemudian pertama-tama saya membuat channel, saya isi dengan asal-asalan upload, sahabatku. Saya isi dengan asal-asalan upload video. Jadi apa saja saya upload. Kadang ada berita olahraga, saya upload berita olahraga. Kemudian kegiatan di sawah, saya upload kegiatan di sawah. Terus kemudian beberapa hari ada misalkan karnaval, saya upload karnaval. Jadi pertama kali saya upload video itu acak-acakan sekali, sahabatku. Saya belum ngerti apa itu yang disebut satu tema, istilah satu niche, terus kemudian algoritma, kemudian kata kunci. Saya belum tahu sama sekali, apalagi editing video ya, sahabatku. Ya, saya masih sangat kurang ilmu waktu itu. Dan apa yang saya lakukan di awal-awal pertama saat saya upload video di channel ini, itu berubah-ubah tema, teman-teman, ya. Berubah-ubah tema. Dari tema ya berita-berita olahraga gitu ya, kejadian-kejadian bahkan sepak bola di desa saya itu saya upload. Terus kemudian MotoGP itu saya upload, ada bulu tangkis saya upload. Waktu itu juga belum tahu tentang klaim hak cipta, terus kemudian pelanggaran. Jadi sangat awam sekali, sangat banyak hal yang belum saya ketahui di dunia YouTube. Nah, kemudian saya melihat-lihat YouTube, saya melihat ada banyak tutorial, channel-channel tutorial YouTube yang menjelaskan bahwa ternyata di YouTube ini ada aturan-aturannya. Jangan sampai konten-konten kita, video-video kita melanggar dari pedoman komunitas ya. Kemudian upload video yang berdarah-darah tidak kita sensor, tidak kita blur. Nah, itu termasuk melanggar pedoman komunitas. Dari situ saya banyak belajar memahami tentang klaim hak cipta juga. Oh, ternyata musik-musik yang kita berikan, musik-musik di video kita, background itu ternyata juga harusnya bebas dari klaim hak cipta. Nah, tapi pada saat awal-awal saya nge-YouTube itu kadang-kadang ya pokoknya musik enak, viral, saya jadikan background dengan harapan video saya diterima banyak penonton, sahabat-sahabatku. Tapi ternyata di satu sisi yang lain, apa yang saya lakukan tersebut malah menimbulkan pelanggaran hak cipta. Nah, inilah yang membuat saya belajar dari berbagai hal dari waktu ke waktu. Terus kemudian pada tahun 2021 saya punya niat untuk mengganti tema. Waktu itu sudah banyak saya upload video, teman-teman, ya. Sudah banyak, sudah ratusan. Nah, pada saat saya ingin ganti tema, saya berpikir tema apa ya yang kira-kira saya bisa membuat video rutin tanpa harus terkendala cuaca, tanpa harus terkendala biaya transportasi. Karena YouTuber kampung ya, di tempat terpencil seperti saya ini kan sulit mencari tempat-tempat yang bagus untuk syuting ya. Destinasi wisata juga lumayan jauh. Nanti kalau musim hujan seperti apa? Akhirnya saya seleksi dari berbagai macam pilihan tema. Saya beranikan diri untuk membuat tema tutorial YouTube, sahabatku, dengan harapan pengalaman-pengalaman pribadi yang saya alami sepanjang saya menjadi YouTuber dulu, jatuh bangun sebagai YouTuber, salah upload, salah ngasih musik, kemudian terkena hak cipta, terkena pelanggaran, terkena teguran. Nah, itu saya bagikan kepada para penonton dan para subscriber semua. Nah, itulah harapan saya kenapa saya membuat tema yang terkait tutorial YouTube. Walaupun tutorial yang saya berikan ini sederhana sekali ya, sahabatku. Nah, kesalahan fatal saya ada lagi saya buat. Pada saat saya ingin berubah ganti tema, ingin total ganti tema,
saya malah menghapus video-video saya yang sebenarnya sudah menghasilkan jam tayang. Karena ada beberapa video original saya juga di tema yang lama di channel ini juga, ya. Jadi nama channel saya ini berganti-ganti sahabatku, ya, berganti-ganti. Pernah juga pakai nama channel apalah, banyak, lebih dari 10 kali saya ganti nama channel di channel yang ini juga. Maka dari itu pengalaman ini saya bagikan ke teman-teman bahwa kita berangkat dari berbagai macam kesalahan-kesalahan, ya, namanya saya juga belum tahu bagaimana menjadi YouTuber saat itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan malah saya lakukan, sahabatku. Nah, kemudian setelah saya ganti tema, saya berpikir begini, kalau nanti rekomendasi saya tabrakan, terjadi gangguan gimana? Kan saya ganti tema. Terus saya putuskan untuk menghapus video-video lama. Nah, disitulah kesalahan saya lagi, ya. Ada video-video saya yang sudah mendatangkan lebih dari 4.000 jam. Tapi karena saya menghapus lebih dari 100 video sekaligus, ya, kemudian apa yang terjadi? Setelah 2 hari saya baru sadar kehilangan jam tayang. Langsung grafik di Analytics Studio itu flat, lurus, karena nggak ada videonya sama sekali. Kemudian setelah belajar, lihat-lihat channel tutorial, oh ternyata menghapus video memang ada resikonya, sahabatku, yaitu menghilangkan jam tayang kita. Nah, dari situlah saya kemudian menyadari kesalahan saya. Dan mulai akhir 2021 saya membuat channel tentang tutorial YouTube. Teman-teman bisa melihat video pertama saya di channel ini juga, ya. Video pertama saya tentang tutorial YouTube. Bagaimana waktu itu saya bicara A, I, U, E, O terbata-bata, tidak lancar, ya, sahabatku. Saya bicara nggak ngerti apa yang harus saya bicarakan di depan kamera, tiba-tiba saya blank begitu saja. Tapi saya berusaha untuk selalu mencoba dan mencoba, sahabatku. Terus kemudian tibalah saatnya saya menerima AdSense, ya, setelah bisa memenuhi syarat monetisasi 1000 subscriber, 4.000 jam tayang. Kemudian saya tunggu-tunggu AdSense. Nah, akhirnya Google AdSense tersebut bisa saya dapatkan. Saya datang ke kantor pos, sahabatku, karena saya tunggu 1 bulan kok nggak datang-datang AdSense-nya. Kemudian saya memiliki pemikiran begini, lebih baik saya datang ke kantor pos untuk menanyakan ke petugas pos apakah memang sudah datang AdSense saya. Nah, alhamdulillah, ya, waktu itu AdSense saya sudah saya terima di tahun 2022. Saya bahagia sekali. Terus kemudian nggak lama dari itu, selang 1 bulan saya menerima gaji pertama. Bikin nangis, sahabatku, ya. Gaji pertama yang saya terima dari YouTube bikin nangis, 1.400.000 jumlahnya. Bikin nangis, terharu, ya. Saya terharu. Saya tidak menangis kecewa. Saya menangis terharu karena hasil dari karya saya, seberapapun besarnya, mendapat penghargaan berupa nilai rupiah. Jadi gaji pertama yang saya lihat waktu itu tidak saya anggap kecil, namun merupakan titik awal di mana saya semakin semangat berjuang untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Seiring waktu saya juga belajar dari tutorial-tutorial bagaimana editing video, bagaimana agar audio di konten kita ini terdengar jelas. Terus kemudian bagaimana membuat thumbnail, judul video yang terkait dengan kata kunci atau SEO. Saya belajar pelan-pelan, sahabatku. Dan sampai hari ini sedikit demi sedikit ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Tapi alhamdulillah, setelah saya melihat berbagai macam tutorial-tutorial YouTube, memang gaji pertama YouTuber biasanya tidak besar, ya. Namun itu cukup menjadi penyemangat kita. Bersyukur, sahabatku. Kuncinya adalah mensyukuri berapapun penghasilan yang kita terima pertama kali dari YouTube. Nah, setelah saya menerima gaji pertama, kemudian saya mencoba untuk semakin rajin upload video. Waktu itu yang saya lakukan sehari upload 3 video, sahabatku, untuk meningkatkan penghasilan YouTube. Dan alhamdulillah benar terjadi, ya. Peningkatan luar biasa. Penghasilan saya di bulan kedua waktu itu bisa mencapai lebih dari 2 juta, ya. Kemudian saya semangat lagi untuk membuat konten. Nah, ini juga sekaligus motivasi, ya, mungkin buat teman-teman yang tinggal di kampung-kampung, di pelosok kampung seperti saya. Jangan pernah kecil hati, ya. Kalau teman-teman misalkan melihat
Ada YouTuber-YouTuber masuk berita, penghasilan mereka bisa puluhan juta. Itu jadikan sebagai semangat sahabatku ya. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita berproses pelan-pelan memperbaiki isi konten sambil terus mencoba menggali ide ya, agar konten-konten kita senantiasa diterima oleh masyarakat luas dan mendatangkan banyak penonton alami. Ini yang perlu kita lakukan, konsistensi ya. Mari kita konsisten bersama sahabatku, dilengkapi dengan usaha, ikhtiar dan doa. Mudah-mudahan channel yang kita pelihara ini suatu ketika akan menghasilkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Buat teman-temanku yang belum monetisasi, mudah-mudahan segera mencapai monetisasi dan jangan pernah kendor semangatnya. Ayo bersama-sama kita tingkatkan dari waktu ke waktu ya, berusaha meningkatkan kualitas isi dari konten kita agar penonton-penonton alami pun tertarik untuk melihat video-video kita. Semoga konten singkat ini bermanfaat ya temanku, dan tetaplah maju konsisten menjadi konten kreator YouTube. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-temanku semuanya, tetap semangat.